tanggal 21 Oktober 2023 menetapkan keputusan Rapat Pimpinan Nasional II Partai Golongan Karya tentang penetapan calon presiden dan calon wakil presiden Partai Golongan Karya di dalam pemilu tahun 2024. Pertama, menetapkan, mengusung, dan mendukung Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Kedua, menetapkan, mengusung, dan mendukung Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia dari Partai Golongan Karya periode 2024-2029. Gagal maning omho. Ya. Jadi sampai saat ini yang berlaku usia minimalnya adalah 40 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Idam. Saya sudah mendapat banyak sekali masukan, nasihat. Saya juga sudah menjelaskan kronologi dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin, dan alhamdulillah beliau dapat memahami itu. Sekali lagi terima kasih untuk masukan dan nasihatnya, dan sekali lagi saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. Terima kasih. Isu selentingan keluar duet Pak Prabowo dan Mas Gibran dijodohkan. Itu aja juga didengerin. Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja. Kalau Mas Gibran deklarasi diusung jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik, itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik, bukan urusan presiden. Tapi Mas Gibran sama Pak Erlangga dan Pak Prabowo sebagai ayah gimana Pak? Bicara apa Pak? Kemarin di istana ketemu Pak Prabowo. Ya kan sudah 1 minggu nggak ketemu. Ya biasa laporan-laporan di hari Sabtu Minggu, biasa kita dengan menteri ketemu, laporan. Pak Gibran sudah nggak bicara soal Rapimnas. Apanya? Rapimnas Golkar. Rapimnas Golkar itu urusannya Golkar. Tapi dilaporin ke Pak Jokowi. Urusannya apa? Golkar melaporkan pada presiden, nggak ada urusan. Mas Gibran bangga nggak Pak? Mas Gibran udah bilang ke Bapak, Pak. Apanya? Mas Gibran udah ini ke Bapak izin komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal jadi cawapres? bicara sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran masuk? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Tapi cocok ya Pak ya? Merestui Pak ya? Pak, pesan untuk santri memilih pemimpin gimana Pak? Gimana? Cocok nggak Pak? Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Semuanya cocok. Pak Anies dengan Pak Muhaimin cocok, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud cocok, Pak Prabowo juga cocok. Dengan Pak Gibran. Tanyakan ke koalisi. Anda banyak ya, ada yang nggak setuju dianggap kurang usia, ya, ada dianggap gimana lah gitu. Perasaan Anda sebagai anak muda pemimpin gimana Mas? Ya nggak apa-apa, kita memang pengalamannya masih kurang, masih harus banyak belajar, masih harus banyak menerima kritikan, evaluasi, yaitu hal biasa. Nggak sakit hati gitu? Oh enggak, kita dikatain ingusan. Ya. Saya sama Pak Panda biasa-biasa aja. Saya ketemu beliau langsung sungkem. Gimana Pak, ada evaluasi lagi enggak? Saya kurangnya apa? Iya. Dan saya kan juga baru 2 tahun masuk di
masuk di dunia politik ini masih baru sekali. Yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu, Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini bicara nyali nih, saya bilang nih, karena korupsi kan sudah jadi akar semua masalah. Nah, mungkin Anda jujur, Anda boleh jadi orang jujur. Yang kita butuhkan sekarang ini jujur dan berani. Kalau cuma jujur nggak berani nggak ada guna. Berani nggak jujur lebih celaka juga. Berani nyolong lebih celaka. Tapi kan jujur, saya yakin. Tapi Anda berani nggak? Dan Mas Gibran belum terlalu berpengalaman menghadapi berbagai macam. Nah, jadi kalau Ibu Mega selalu ngomong begini, kalau saya ketemu ngomong, kenapa beliau bisa pilih Ganjar, kenapa bisa pilih saya maju ke DKI, tapi Pak Mahfud, beliau selalu katakan, ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya, maksudnya DPR, kan DPR kan boleh ngerti nih, pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif, yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar, coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record, ini kan butuh waktu pembuktian. Saya tidak meremehkan orang muda. Orang muda, Anda harus berani tunjukkan bahwa Anda bisa tidak kalah sama orang tua. Saya setuju. Betul kan? Tapi juga orang tua juga jangan mengatakan saya sudah tua, enggak juga. Karena proses sebuah pengalaman hidup ini, apalagi ngurus negara, Anda butuh pengalaman minimal legislatif di DPR. Itu yang disampaikan oleh Ibu Mega. Mbak katanya udah ketemu sama Mas Gibran, ngomongin apa? Udah sering ketemu Mas Gibran. Terakhir ngomongin apa Mbak Puan? Ngomongin hal yang penting. Apa tuh surat pengunduran diri Mbak? Gak ada sama sekali. Tapi PDIP akan menyikapi pencalonan Mas Gibran dari Golkar? Gak apa-apa kan belum, baru diusulkan kan belum Beliau akan. menyatakan akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi. Ya sudah koordinasi belum? Tanya dulu ke Mas Gibran, udah koordinasi belum? Apakah sudah atau belum? Ya saya nggak tahu, coba ditanya ke Mas Gibran. Terbaru tadi Pak Jokowi bilang, kan Mbak Puan sempat bilang ke wartawan suruh tanya ke Pak Jokowi masih dukung Ganjar dan PDIP atau enggak. Tadi sudah kami tanyakan Mbak. Terus jawabannya dukung semuanya. Gimana? Ya itu memang seorang negarawan harus seperti itu, nggak menyatakan dukungannya kepada salah satu calon dalam kontestasi Pilpres yang akan datang. Justru apa yang disampaikan beliau itulah betul-betul seorang negarawan, Presiden Republik Indonesia tidak boleh berpihak dalam kontestasi Pilpres yang akan datang karena berkeinginan agar jalannya pesta demokrasi tahun 2024 itu bisa berjalan dengan baik, lancar, adem, ayem, gembira, rakyat tidak tertekan, tidak deg-degan. Saya apresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Tapi secara aksi Mbak Puan menilainya ini sejalan nggak sih Mbak bahwa Pak Jokowi itu ya dukung semua gitu? Ini lagi pertanyaannya ditanyakan ke Pak Jokowi bukan saya. Kok ingin tahu aksi Pak Jokowi nanya ke saya? Pendapatnya Mbak Puan mungkin apakah Pak Jokowi sudah adil ke semua paslon yang baca pres yang sekiranya menguat, ada 3 kan Mbak? Kan baru 3 yang kemudian sudah mendaftar, ada 2. Apa yang dilakukan Pak Jokowi menurut saya pasti beliau bisa menempatkan dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia, presidennya seluruh rakyat Indonesia. Mbak, sebagai ayah tadi Pak Jokowi merestui pencalonan dari Gibran, Mbak, ada tanggapan soal itu? Ya nggak tahu, tanya dulu sama Pak Jokowi sebagai bapaknya. Tanya seperti itu, jawabannya seperti itu, Mbak. Apa jawabannya? Ya pastinya kalau seorang bapak akan mendukung anaknya yang terbaik untuk anaknya. Mbak, jika Mas Gibran maju, apakah tidak khawatir akan menggerus suara Pak Ganjar di Jawa Tengah, Mbak? Jangan berandai-andai, kan belum maju, baru dicalonkan atau baru direkomendasikan. Jadi kita tunggu dulu langkah selanjutnya dari Mas Gibran. Strategi khusus belum Mbak untuk mengamankan suara di Jawa Tengah mungkin?
sebelum ada hal-hal seperti ini juga insya Allah PDI Perjuangan sudah menyiapkan strategi seperti yang lain-lainnya untuk bisa insya Allah memenangkan kontestasi dan pileg pilpres yang akan datang. Mbak Puan secara ADRT PDIP sendiri gimana Pak? Jangan berandai-andai, kalau jadi maju kan belum tentu maju. Puan, tapi Mas Gibran dalam kurun waktu 2 hari terakhir kan sowan ke beberapa petinggi partai Koalisi Indonesia Maju. Apakah ini memang sebagai kader PDIP atau sebagai sosok pribadinya Mas Gibran yang dicalonkan? Saya PDI Perjuangan juga sowan silaturahmi ke semua partai. Jadi silaturahmi itu suatu hal yang wajar dan harus dilakukan. Mbak, beberapa teman-teman PDIP sempat ngupload di Instagram atau di WhatsApp status soal Bu Mega dan Pak Jokowi. Apa ya, saya nggak lihat. Ada Bu Mega soal nangis gara-gara Pak Jokowi. Pak Jokowi dikatain ya dihina gitu. Nah ini apakah ya, memang kode untuk mengingatkan Pak Jokowi bahwa Jokowi masih PDIP gitu? Yang perlu saya sampaikan ada kasih ibu sepanjang masa. Ibu Mega sangat sayang, atau sayang dalam artian sebagai kader terbaiknya tentu saja Bu Mega berharap apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara. Ya. Kenapa? Kan digaungkan kalau bakal berpasangan dengan Prabowo itu gimana? Tapi dengan Prabowo. Iya Mas. Oh, ya nggak apa-apa. Penegasan Pak Kan semua orang punya hak. Berarti Mas Gibran masih mendukung dari tim pemenangan Pak Ganjar atau seperti apa? Sampai hari ini masih. Karena saya tidak pernah melihat statement dia mencabut gitu. Pak Ganjar dari interview Bapak dengan Najwa Shihab, Bapak optimis kalau misalkan hubungan Pak Jokowi masih dengan Bapak gitu. Nah, dengan semakin kuat isunya Gibran menjadi cawapres dari Prabowo, apakah Bapak tetap optimis hubungan Pak Jokowi kepada Bapak? Optimis. Pak Ganjar tadi kata Pak Hasim, Pak Gibran sudah dijodohkan Pak Ganjar, apa benar gimana? Iya kan sudah dari dulu, sudah siap. Dan sudah diiyakan dari Pak Gibran sendiri? Beliau sendiri dulu yang ngomong. Bahkan pernah minta bareng saya, lalu saya ajak di Bogor, dan ada lari-lari sama saya, dan itu minta kapan lagi Mas gitu. Jadi sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi ada mencabut dukungan atau tidak jadi ikut, belum ada sampai hari ini. Sekarang tak kasih tahu cara permainan politik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Pak Prabowo berambisi ingin memenangkan Pilpres di tahun 2024. Satu-satunya cara adalah menggait Gibran untuk memecah suara Projo. Nah, itu berhasil, sudah mengacak-ngacak yang sudah selama ini mendukung Jokowi. Nah, keuntungan Prabowo yang kedua, ketika kubu Prabowo ingin mengubah undang-undang konstitusi untuk batas minimum usia 35 tahun, sekarang ini yang disalahkan siapa? Yang dikritik, yang dihujat siapa? Jokowi, bukan Prabowo. Padahal yang punya ambisi adalah Prabowo. Itu keuntungan Prabowo. Nah, sekarang giliran permainan politiknya Pak Jokowi. Pak Jokowi mengikuti permainan Pak Prabowo. Beliau rela dihujat pendukungnya sendiri bahkan. Bahkan Denny Siregar pun juga menghujat. Tapi langkah Jokowi ini sangat tepat untuk ngasih umpan Gibran ke Prabowo. Selama ini kan beliau Pak Jokowi membiarkan isu itu berkembang. Seolah-olah Gibran ini pengkhianat dan mau digandeng oleh Pak Prabowo. Tapi ketika waktunya pendaftaran tidak mau digandeng, langkah Jokowi tepat. Karena apa? Sampai detik ini Pak Prabowo tidak muncul di dalam pendaftaran di KPU. Saat ini Pak Prabowo gelisah untuk mencari pendampingnya. Yang tadinya awalnya digadang-gadangnya Gibran, ketika di hari H Gibran tidak bersedia. Karena nggak mungkin juga Gibran mau. Logikanya begini, Gibran kader PDI. Gibran sudah menyatakan tegak lurus menjadi tim suksesnya Pak Ganjar. Apakah mungkin seorang Gibran yang kita anggap selama ini cerdas, calon generasi pemimpin selanjutnya, mau berkhianat kepada bapaknya, kepada Pak Ganjar, kepada partai? Nggak mungkin, nggak masuk akal gitu loh. Itu Gibran cuma umpan Jokowi kepada Pak Prabowo.
ketika Pak Prabowo gagal, bakal ada 2 calon antara Anies dan Pak Ganjar. Dan strateginya Pak Jokowi, kalau ini berhasil, pasti mutlak dimenangkan Ganjar. Karena Ganjar dipasangkan dengan Pak Mahfud. Tahu sendirilah, Pak Mahfud dan Pak Ganjar pasti sekali putaran. Dari situlah yang namanya politik. Ya, terima kasih. Salam dari TKI. Gama akan menggelegar di tahun 2024. Salam Indonesia Maju, Merdeka.